Pak Akidi adalah pengusaha di bidang perkebunan dan bangunan. Sebelumnya, keluarga Pak Akidi sebenarnya sudah banyak membantu masyarakat, namun karena kerendahan hati mereka, bantuan tersebut selalu atas nama hamba Tuhan. Saya sebagai pemimpin daerah ini minta kepada institusi Polri untuk menindak tegas siapapun yang membuat kegaduhan, membuat polemik, sehingga suasana saat kita menangani pandemi COVID-19 ini menjadi terusik gara-gara ulah oknum tersebut yang seakan akan memberikan bantuan dengan nilai yang sangat fantastis itu kepada Kapolda kita. Seakan Allah yang katakan begini, hey, dalam kehidupan kamu secara sosial itu, ya, secara sosial, secara komunal, ketika kamu kumpul dengan siapapun, ada sesuatu yang sangat penting. Seakan Allah ingin menekankan kepada kita dalam kehidupan kita berinteraksi, hati-hati, ada sesuatu yang penting yang butuh kewaspadaan. Ulil jengkel, sumbangan Akidi Tio digunakan untuk nyinyiri donasi Palestina. Dikutip dari konten islam.com. Tokoh NU Ulil Absar Abdallah turut mengomentari sumbangan 2 triliun pengusaha Tionghoa Akidi Tio yang ternyata bohong. Ulil tidak mengomentari soal bohongnya 2 triliun, tapi menyoroti pihak-pihak yang sebelumnya menjadikan sumbangan 2 triliun Akidi Tio ini untuk nyinyiri donasi Palestina. Saya paling jengkel pada mereka yang menjadikan donasi Akidi Tio yang ternyata bohong itu untuk nyinyiri donasi bagi Palestina. Sekarang mereka diweleke Gusti Allah, kata Ulil di akun Twitternya Selasa 3 Agustus 2021. Arti diweleke itu dipermalukan sebagai konsekuensinya atas tindakan atau ucapannya. Pernyataan Ulil menanggapi tweet Ahmad Hussein Fahasbu @Hussein_Fahasbu yang mengatakan pelajaran selanjutnya, jangan mudah menjadikan satu donasi untuk menghina donasi lain. Ulil juga menyampaikan kondisi rakyat Palestina yang hingga kini masih menderita. FYI, sampai saat ini, kekejian Israel atas rakyat Palestina masih berlangsung on day-to-day basis. Ungkap Ulil yang selama ini memang sangat konsen mendukung perjuangan Palestina. Hoax 2 triliun rupiah, Ade Armando justru kena bully netizen. Dosen Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando disebut ngeles soal donasi 2 triliun rupiah Akidi Tio yang diduga hanya prank. Pasalnya, Ade Armando tiba-tiba menyinggung soal prank wajib memilih gubernur seiman usai banyak diserang soal donasi 2 triliun rupiah. Adapun dalam gambar yang ia unggah di akun Twitternya, Ade mengatakan bahwa prank 2 triliun rupiah tak merugikan siapa-siapa. Bandingkan dengan prank wajib memilih gubernur seiman yang menghancurkan bangsa, katanya di akun Ade Armando 1 pada Selasa 3 Agustus 2021. Banyak netizen yang menilai bahwa Ade Armando hanya berusaha berkelit atau ngeles usai adanya simpang siur donasi 2 triliun rupiah. Gak malu lu deh, masih aja ngeles. Beliau ini beneran dosen UI ya, kata Yudisa_MPF. Seorang dosen kena prank, kadung bangga-banggain, masih ngeles cari pembenaran dan kesalahan orang lain. Emang benar Anda pernah lulus kuliah, kata M. Dario 3. Cuma gara-gara prank itu lo bikin-bikin video yang membanding-bandingkan orang. Ngeles apa juga tetap aja, ini hal memalukan, kata Bang Ren 86. Sebelumnya, Ade Armando memang memuji-muji Akidi Tio dan keluarganya atas donasi 2 triliun rupiah yang disebut-sebut untuk penanganan pandemi. Keluarga pengusaha Akidi Tio menyumbang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Bukan 2 miliar rupiah loh.
2 triliun rupiah, uang semua, gak pakai pasir, kata Ade seperti dikutip dari Cokro TV. Dalam pernyataannya, Ade juga menyinggung para muslim pribumi yang suka menjelek-jelekkan Tionghoa. Ini jadi satu tambahan contoh yang bisa saya gunakan untuk menantang kelompok-kelompok muslim pribumi yang suka sekali menjelekkan Tionghoa, kata Ade. Saya akan bilang, ini sumbangan pengusaha Tionghoa. Mana sumbanganmu? Lanjutnya. Dugaan kasus penipuan. Terungkap orang yang melaporkan Herianti Putri Akiditio ke polisi. Belum selesai kasus dugaan prank donasi bantuan penanganan COVID-19 sebesar 2 triliun rupiah di Polda Sumatera Selatan, kini muncul fakta baru terkait Herianti, putri almarhum pengusaha Akiditio. Diduga, Herianti pernah dilaporkan kasus dugaan penipuan ke Polda Metro Jaya. Dari informasi yang diterima suara.com, pelapor dalam kasus itu bernama Ju Bangkyo. Herianti dilaporkan Ju Bangkyo ke Polda Metro Jaya pada 14 Februari 2020 lalu. Kasus dugaan penipuan itu tercatat dengan nomor LP-1025-2-Yan 25-2020-SPKT-PMJ. Dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP, Herianti disebut telah 2 kali diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Metro Jaya. SP2HP itu ditekan oleh Kasubdit 6 AKBP Ardi Rahananto. Terkait hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengaku belum mengetahui detail laporan kasus ini. Yusri mengaku mau mengecek lagi terkait laporan khusus dugaan penipuan itu ke penyidik. Saya cek dulu ya, kata Yusri Selasa 3 Agustus 2021. Dugaan prank donasi 2 triliun rupiah. Polda Sumatera Selatan menjemput 3 anggota keluarga Akiditio beserta dokter pribadinya. Mereka dijemput untuk diklarifikasi terkait sumbangan 2 triliun rupiah yang belum cair. Keempat orang tersebut ialah Herianti selaku anak perempuan almarhum Akiditio, anak menantu Rudi Stutadi, cucu almarhum Akidi, dan dokter pribadi keluarga, Dr. Hardi Dermawan. Mereka diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan pada Senin 2 Agustus kemarin siang. Pemeriksaan berlangsung hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kekinian belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait status terbaru dari keempat orang tersebut setelah dilakukan pemeriksaan selama 9 jam. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri meminta masyarakat bersabar. Dia menyebut penyidik masih bekerja untuk menuntaskan kasus ini. Berpikir positif saja terkait proses itu nanti saat ini tim sedang bekerja, kata dia dikutip dari Antara Senin 2 Agustus 2021. Berikut postingan dari akun Twitter Zaki. Trio Bipang, Densi, Abu Janda, dan Ade Armando biangnya pemecah belah bangsa. Gak bisa dibedakan mereka dibayar sama anak Akidi Tio atau mereka memang goblok. Berikut komentar dari warganet. Semua akan diwelehkan Gusti atas kesombongannya, kata Osi. Apalagi yang meributkan itu justru pihak-pihak yang gak ikut donasi, kata Sem. Sama-sama bukan duit kita, sama-sama gak tahu juntrungane. Hak mbak wis, kata Joko Prihanto. Jangan dipanggil ke sini mas, biar tetap bersih kita dari hal-hal najis, kata Adam. Sing ure iku sing Polda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri meminta masyarakat bersabar. Dia menyebut penyidik masih bekerja untuk menuntaskan kasus ini. Berpikir positif saja terkait proses itu nanti saat ini tim sedang bekerja, kata dia dikutip dari Antara Senin 2 Agustus 2021. Berikut postingan dari akun Twitter Zaki. Trio Bipang, Densi, Abu Janda, dan Ade Armando biangnya pemecah belah bangsa. Gak bisa dibedakan mereka dibayar sama anak Akidi Tio atau mereka memang goblok. Berikut komentar dari warganet. Semua akan diwelehkan Gusti atas kesombongannya, kata Osi. Apalagi yang meributkan itu justru pihak-pihak yang gak ikut donasi, kata Sem. Sama-sama bukan duit kita, sama-sama gak tahu juntrungane. Hak mbak wis, kata Joko Prihanto. Jangan dipanggil ke sini mas, biar tetap bersih kita dari hal-hal najis, kata Adam. Sing ure iku sing nyumbang. Ambuh karepe piye, kata Bangun.
Iya, memuji ya memuji saja tanpa harus menjatuhkan pihak lain. Lagian tahu dari mana nyumbang Palestina, berarti enggak nyumbang bangsa sendiri. Udah kayak malaikat pencatat amal saja, kata Ratina. Itu orang gak waras, donasi kok jadi kompetisi, kata Sofyan.